Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida dengan NIM 856889543 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan materi ini dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Yuk kita bahas! Sebelum masuk ke materi, kita akan membayangkan satu hal. Misalnya, kita ingin menjadi seorang ilmuwan dan ingin meneliti sesuatu. Sebelum penelitian dimulai, ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab. Yang pertama, apa yang ingin diteliti? Dan yang kedua, bagaimana cara menelitinya? Lalu yang ketiga, untuk apa hasil penelitian itu digunakan? Nah, dari 3 pertanyaan inilah yang menjadi dasar dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya merupakan fondasi utama untuk membangun ilmu pengetahuan. Kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, kata ontos berarti keberadaan atau sesuatu yang ada, dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada. Dalam filsafat ilmu, ontologi berfungsi untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi objek kajian ilmu dan apakah objek tersebut benar-benar ada dan dapat diteliti. Contohnya seperti seorang dokter. Sebelum mengobati pasien, dokter itu harus tahu dan memahami bahwa tubuh manusia itu nyata, penyakitnya benar-benar ada, dan organ tubuh dapat dipelajari secara ilmiah. Itulah contoh penerapan ontologi. Supaya lebih mudah dipahami, ontologi bisa dianalogikan seperti bahan masakan. Sebelum masak, kita harus tahu dulu nih, apakah bahan makanannya ada atau tidak. Kalau bahannya saja tidak ada, tentu kita tidak bisa memasak apapun kan? Nah, jadi inti dari ontologi adalah menentukan objek dan batas kajian suatu ilmu. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana cara membuktikan bahwa pengetahuan tersebut benar. Jika ontologi menjawab pertanyaan apa yang diteliti, maka epistemologi menjawab bagaimana cara menelitinya dan bagaimana cara membuktikan kebenarannya. Contohnya seperti ini. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah minum air putih 8 gelas sehari itu menyehatkan. Nah, untuk membuktikannya, kita harus melakukan pengamatan, mengumpulkan data, membandingkan hasilnya, lalu menguji kembali secara ilmiah. Jika hasilnya terbukti berulang kali, maka pengetahuan tersebut dianggap valid. Analogi sederhananya, epistemologi seperti resep makanan. Kita sudah memiliki bahan makanan, tetapi kita juga harus tahu cara masaknya dengan benar. Kalau langkah-langkahnya saja salah, hasil masakannya juga tidak akan baik. Jadi, epistemologi memastikan bahwa ilmu diperoleh melalui metode yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian berikutnya adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Jika ontologi membahas objek ilmu dan epistemologi membahas cara memperoleh ilmu, maka aksiologi membahas untuk apa ilmu tersebut digunakan dan apakah penggunaannya bermanfaat dan bertanggung jawab. Contohnya, seperti ilmu kimia. Ilmu kimia bisa digunakan untuk membuat obat yang menyembuhkan penyakit, namun ilmu yang sama juga bisa digunakan untuk membuat racun yang berbahaya. Disinilah aksiologi berperan, yaitu menentukan nilai dan etika dalam penggunaan ilmu. Analogi sederhananya seperti tujuan memasak. Kita sudah memiliki bahan dan tahu cara masaknya. Sekarang pertanyaannya, masakan itu digunakan untuk apa? Apakah untuk membantu keluarga atau justru untuk mencelakai orang lain? Jadi, aksiologi menjadi pedoman moral agar ilmu digunakan untuk kebaikan manusia. Setelah memahami ketiganya, sekarang kita akan melihat hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan seperti membangun sebuah rumah. Ontologi adalah tanah atau fondasi tempat rumah dibangun. Tanpa fondasi yang jelas, rumah tidak bisa berdiri. Sedangkan epistemologi adalah teknik dan cara membangun rumah. Jika caranya saja salah, bangunan pasti akan mudah roboh. Lalu, aksiologi. Aksiologi adalah tujuan rumah itu dibangun. Apakah rumah tersebut digunakan untuk tempat tinggal, tempat belajar, atau hal lain yang bermanfaat? Begitu juga dengan ilmu pengetahuan.
Ilmu harus memiliki objek yang jelas, metode yang benar, dan tujuan yang baik. Jika salah satu tidak ada, maka ilmu pengetahuan tidak akan kokoh dan bermakna. Baiklah, sekarang kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu membahas kesimpulan dari ketiganya. Yang pertama, ontologi, yaitu membahas tentang apa yang diteliti. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara menelitinya, sedangkan aksiologi membahas tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Ketiganya menjadi dasar penting dalam membangun ilmu pengetahuan yang utuh, benar, dan bermanfaat. Seorang ilmuwan tidak hanya dituntut untuk pintar dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab moral dalam menggunakan ilmunya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're